Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk membahas sekali lagi, semakin mendalami lagi tentang kita mereview program makan bergizi gratis yang sampai hari ini masih dilakukan oleh pemerintah ya. Kita tahu ya betapa kacaunya sebetulnya ya kalau kita lihat dari satu demi satu kejadian program makan bergizi gratis ini, karena tampaknya program ini tidak terlalu atau keburu-buru gitu ya, terburu-buru. Pemerintah Presiden Prabowo ini terburu-buru menyelenggarakan program makan bergizi gratis ini ya, sehingga ya seperti sangat jauh dari persiapan negara-negara yang selama ini menjalankan program yang serupa dan itu sudah lama. Memang beberapa kali sebelum dilakukannya MBG ini, makan bergizi gratis ini, memang ada tinjauan-tinjauan yang dilakukan pada waktu pemerintah masih rezim yang kemarin ya. Studi banding lah ke India, ke Brazil, kemana-mana itu. Tapi hasilnya ketika diimplementasikan kok seakan-akan seperti sebuah program yang dananya sangat besar, tetapi dilakukan dengan penuh ketergesa-gesaan. Kalau belajar dari pelosok dunia, dari beberapa negara yang menjalankan program serupa, sebetulnya ada 3 syarat yang harus sudah dipenuhi dulu ya sebelum program ini dijalankan. Pertama, uangnya ada atau tidak. Jangan sampai ini program makan biaya besar, tapi uangnya nggak ada. Bahkan sampai berhutang-hutang atau sampai menggeser program-program lain yang justru harusnya menjadi prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ini kan digeser-geser agar memenuhi dana dari program makan bergizi gratis ini kan ya. Jadi ini nomor satu nih yang terlihat sekali pemerintahan saat ini sangat tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, infrastruktur dan sistem sudah disiapkan apa belum? Karena kelihatan sekali ya, tidak ada sistem yang jelas. Kemudian juga infrastrukturnya juga tidak jelas. Kemudian yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam segala sektor. Jadi ini bukan soal melibatkan relawan, ini bukan relawan ya, pekerja masyarakat yang dibayar gitu. Beberapa mengeluhkan ternyata sampai sekian hari tidak dibayar, sudah rugi ratusan juta. Tidak ada kejelasan. Kenapa? Karena infrastruktur dan sistem tidak disiapkan terlebih dahulu. Uangnya juga belum jelas. Tapi programnya buru-buru sudah dijalankan. Begitu kan ya ceritanya ya. Nah, dalam berbagai negara yang saya pelajari, kisah-kisah sukses dalam pelaksanaan program makan gratis sudah terjadi ya. Bahkan Finlandia, itu negara di Skandinavia, itu sudah melaksanakannya dari tahun 1948 teman-teman ya, sahabat Dokter Tiva semuanya. Finlandia itu sudah dari dulu menyiapkan dan menyediakan makan siang gratis bagi seluruh siswa. Kalau Anda pernah ya berkunjung ke negara Skandinavia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, ya, mereka rata-rata memang sudah menjalankan program ini dari dulu. Kenapa? Ya karena mereka negara makmur, uangnya banyak, ya. Jadi memang mereka tuh udah siapkan budgetnya, dananya, infrastruktur, sistemnya itu sudah lama. Lalu menu yang disajikan untuk anak-anak sekolah itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Jadi tidak asal-asalan, apalagi dengan budget yang sangat sangat terbatas dengan uang 10.000 dibagi dengan makan dan susu. Ya habislah uang itu kan. Dan mereka negara Finlandia ini memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang. Program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tapi juga akhirnya prestasi akademis memang meningkat ya. Secara statistik tuh memang nyata adanya. Masalahnya kan Finlandia menyediakan makanan yang benar-benar bergizi, benar-benar bergizi, full of gizi gitu. Nggak seperti makanan 10 ribuan yang kita lihat selama beberapa hari ini di Indonesia. Kemudian yang sukses lagi itu adalah negara India. Mereka sudah lama memiliki program yang namanya Midday Meal Scheme. India menyediakan makan siang gratis bagi siswa sekolah dasar aja mereka di seluruh negara. Dan ternyata program ini berhasil meningkatkan
angka partisipasi sekolah. Ini perhatikan baik-baik ya, angka partisipasi sekolah. Artinya partisipasi sekolah betul-betul di encourage ya oleh pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar drop-dropan dari mana, dari vendor, dari mana, tapi sekolah itu berpartisipasi dalam menyediakan makan siang gratis untuk anak-anak. Dan program ini memang betul-betul sangat bermanfaat untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, ini juga perhatikan ini. Indonesia itu kan tidak semua anak sekolah itu perlu dikasih makan gratis kan ya. Apalagi dengan dana yang terbatas. Yang ada di tempat di sekolah-sekolah yang muridnya tuh menengah ke atas malah yang ada dibuang-buang itu nggak dimakan sama mereka kan itu sangat mubazir sementara di tempat lain anak-anak memang betul-betul sangat terbantu terutama dari kawasan yang banyak terdapat anak-anak sekolah yang tidak mampu lalu negara yang ketiga Brazil programnya namanya Nacional de Alimentação Escolar ini bahasanya gimana nih saya nggak ngerti bahasa Brazil ya jadi program ini memastikan bahwa jutaan siswa murid tuh menerima makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, program ini juga embedded dengan pertanian lokal yang mengutamakan pembelian bahan makanan tuh dari petani setempat. Bukan kemudian dari mana-mana ya. Jadi ini benar-benar program yang bagus yang sudah dilakukan oleh pemerintah Brazil. Lalu tetangganya ya sama-sama Skandinavia di Swedia bahkan sudah dilakukan sejak tahun 1973. Hidangannya mewah, sangat bergizi, disajikan secara prasmanan dan memungkinkan murid-murid di sekolah di Swedia itu makan sesuai selera mereka dan jelas tentu saja asupan gizinya seimbang. Kemudian negara lain Estonia itu baru ya dilakukan sejak tahun 2002. Estonia memberikan makan gratis kepada semua siswa di sekolah dasar dan menengah. Berarti SD, SMP, SMA ya. Program ini juga mencakup buah, sayur, susu gratis, asupan gizi yang optimal bagi anak-anak. Ya, ini kan artinya harus review ya. Apakah dengan uang 10.000 itu cukup untuk memberikan makan bergizi yang diklaim makan gratis yang diklaim bergizi ini sebagaimana menu yang disiapkan oleh anak-anak di negara-negara yang sudah lama menyediakan program serupa. Sekarang yang harus dilakukan lagi setelah direview, dievaluasi ya. Indonesia itu kan sangat beragam, ya, sangat kaya ya, hayati dan budaya makan yang melimpah, sumber-sumber pangan yang melimpah di seluruh Indonesia. Sehingga sebenarnya potensi besar untuk mengimplementasikan program makan gratis yang efektif itu besar sekali. Asalkan betul-betul dilakukan kajian yang sangat mendalam dulu, komprehensif, sistematis ya. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil apa? Satu, belajar dari negara yang sudah melakukan Brazil. Jadi udah dari awal tuh ada kemitraan dengan petani lokal. Jadi Indonesia itu dari awal itu sudah menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk memasok bahan makanan. Sehingga kesegaran dan kualitas nutrisi dari makanan yang dimakan anak sekolah itu jelas terdukung karena makanannya segar dan juga mendukung perekonomian petani lokal. Kemudian berikutnya juga disertai dengan pendidikan gizi sehingga anak-anak itu tahu persis gizi seperti apa pada makanan yang dia peroleh dari MBG ini. Jadi terjadilah integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah yang membantu siswa sambil makan mereka memahami pentingnya pola makan sehat sehingga bisa dilakukan juga di rumah. Jadi misalnya Finlandia, mereka menekankan edukasi gizi sebagai bagian dari program makan gratis mereka. Jadi nggak cuma ngasih makan, tapi juga memberikan edukasi gizi kepada anak-anak yang menerima makan tersebut. Kemudian keterlibatan komunitas. Jadi orang tua dan komunitas ya masyarakat itu dilibatkan dari mulai perencanaan, kemudian penyediaan bahan pangan, pelaksanaan program sehingga orang tua dan masyarakat itu memiliki rasa memiliki dan mereka juga ingin melakukan keberlanjutan program ini. Jadi di India yang kita tahu negara mereka juga bukan negara yang kaya raya, partisipasi masyarakat, partisipasi komunitas itu mereka libatkan dari sejak awal sehingga program mereka yang namanya Midday Meal Scam ini benar-benar sukses ya. Kemudian habis itu diversifikasi menu.
Jadi benar-benar menyajikan menu yang beragam sesuai dengan budaya lokal Indonesia yang sangat beragam. Jadi nggak bisa diseragamkan. Cuma nasi, ayam, tempe, tahu, pisang begitu ya. Jadi ya benar-benar harus diversifikasi sesuai dengan keragaman hayati setempat. Sehingga murid yang mendapatkan dari 38 provinsi, tentu saja keberagamannya kan beda-beda ya. Mereka lebih menerima program makan bergizi ini. Misalnya ya, belajar dari Swedia. Mereka menerapkan konsep prasmanan, memberikan kebebasan bagi murid untuk memilih makanan yang mereka sukai. Jadi tidak dipatok seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu sekali lagi karena budgetnya sangat terbatas dan dipaksakan program ini terjadi sekarang, berjalan sekarang. Habis itu pemantauan dan evaluasinya gimana? Bagaimana sistem pemantauan yang ketat untuk memastikan kualitas dan efektivitas program? Beberapa kali laporan terjadi anak keracunan karena makanannya basi. Ini tidak bisa terjadi nih kalau sistem pemantauannya sudah disiapkan sebelumnya. Misalnya di Estonia, evaluasi secara rutin untuk memastikan program makan gratis mereka itu benar-benar menghasilkan perbaikan terhadap gizi anak. Jadi ada pemantauan dari sisi status gizi anak sekolah tersebut. Sehingga jangan sampai itu menjadi mubazir seperti yang terjadi, kita khawatirkan terjadi di Indonesia. Nah, tantangan maupun peluang ya. Bagaimana Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa tantangan. Nomor satu itu pendanaan. Karena kita ini menyediakan makan gratis untuk jutaan siswa, itu anggarannya kan sangat besar. Apakah sepadan dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh negara saat ini? Makanya perencanaan itu harus dilakukan dengan sangat tepat, tepat sasaran kepada anak-anak sekolah di mana yang benar-benar membutuhkan support program makan bergizi gratis dan di mana anak-anak sekolah yang tidak membutuhkan. Habis itu ada kerjasama dari berbagai pihak sehingga terjadi check and balance. Masyarakat juga dilibatkan. Kemudian dari sisi logistik, bagaimana distribusi makanan di negara kepulauan seperti Indonesia ini kan benar-benar perlu sistem strategi logistik yang efisien. Penggunaan teknologi dan kerjasama dengan pemerintah daerah ini udah dilakukan apa belum? Sudah disiapkan apa belum? Kemudian dari sisi budaya makan, kan mulai dari provinsi paling paling barat sampai provinsi paling timur Indonesia itu kan punya keragaman budaya makan sesuai dengan pangan hayati lokal ya. Jadi nggak bisa diseragamkan tentu saja. Bahkan seringkali ketika penyeragaman itu terjadi tidak sesuai dengan genetika ya. Ini ilmunya nutrigenomik namanya ternyata tidak sesuai dengan genetika dari murid-murid di sekolah yang ada di kawasan tersebut. Ya, sehingga malah alih-alih membuat kualitas gizi mereka meningkat, malah menurunkan kualitas gizi mereka karena menu yang disajikan tidak sesuai dengan selera dan kebiasaan makan lokal. Jadi nih ya, simpulannya nih, sebetulnya program makan bergizi gratis itu sesuatu yang sangat bagus dan benar-benar memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi kesehatan anak-anak ya. Tetapi memang benar-benar program ini nggak bisa tergesa-gesa dilakukan. Ya mohon kepada Presiden Prabowo untuk benar-benar mengkaji dulu. Karena jangan sampai tiba-tiba Kepala Badan Gizi bilang anak-anak mau dikasih makan serangga coba. Mau dikasih makan ulat. Itu kan artinya benar-benar tidak ada persiapan yang matang. Dan program ini benar-benar tergesa-gesa. Jadi Pak belajar dari pengalaman negara lain dan jangan buru-buru menerapkan ketika dananya belum ada, infrastrukturnya belum ada, sistemnya juga belum ada, kemudian belum ada pelajaran dari sisi konteks lokal, ya. Kalau hal-hal seperti yang sangat penting dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini tidak disiapkan, ya alih-alih kita bisa menciptakan generasi masa depan anak-anak yang lebih sehat, lebih cerdas, malah yang ada jadi mubazir menghabiskan uang triliunan tanpa impact yang berarti bagi anak-anak sekolah. Nah, semoga pemerintah Indonesia belajar dan Indonesia bisa memanfaatkan program makan bergizi gratis ini dengan jauh lebih baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi itu ya PR-PR dari PR
PR yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo sebagai orang yang sangat ingin nih program makan bergizi gratis ini benar-benar dilakukan. Banyak PR yang harus dipenuhi dulu sebelum program ini dilaksanakan selama berkesinambungan. Terima kasih sahabat Data Tifa semuanya. Terima kasih sekali atas dukungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.